Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pagi hari ini, walaupun tetap di rumah masing-masing. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus masih menyertai kita, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Mari saudara, kita masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita akan sembah Tuhan kita agungkan Tuhan kita naikkan syukur di hadapannya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari saudara, kita naikkan pujian. Bersyukurlah. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku Tuhan, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku Tuhan, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita sembah Tuhan kita pagi hari ini. Kita naikkan syukur di hadapan apapun masalah yang ada dalam hidup kita saat ini. Kita naikkan syukur di hadapan Tuhan, karena kita percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan masalah terus ada dalam hidup kita. Dia pasti akan berikan jalan terbaik. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Amin Tuhan, kami bersyukur. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Berkat kemurahan-Mu kami ada sampai saat pagi hari ini. Berkat penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan, kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun juga. Terutama saat ini Tuhan, di mana wabah COVID-19 masih terus melanda negara kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya, kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang kuasa. Kami punya Tuhan yang dahsyat, yang mampu menghalau segala sakit penyakit dan wabah dari negeri ini Tuhan. Sehingga kami bisa bersama-sama lagi beribadah di rumah-Mu Tuhan. Kami bisa lagi beraktivitas seperti biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Berkati ibadah kami Tuhan pagi hari ini. Berkati firman yang akan kami dengar pagi hari ini. Karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan, firman-Mu lah yang menjadi pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara, apa kabar hari ini? Wow, pasti selalu ajaib, dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita saudara. Walaupun kita masih beribadah di rumah dan belum boleh beribadah di gereja, tapi saya yakin dan percaya sukacita dari Tuhan ada di rumah saudara. Amin. Mari saudara, pagi hari ini kita mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan kita. Kita angkat pujian, nyanyi glory. Haleluya. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, serukan nama Yesus. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Puji Tuhan. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, 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 glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Amin. Puji Tuhan. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, 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 glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Iya saudara, ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Pasti ada di dalam Tuhan Yesus ya. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau lawatan Tuhan supaya firman dapat tertanam dalam hidup kita. Kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan tiada ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
kami Tuhan, terang bagi jalanku. Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Allah pada pagi hari ini setelah kita menaikkan puji-pujian untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Bapa Surgawi, terima kasih pada pagi hari ini kembali kami boleh beribadah bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu di rumah kami masing-masing. Tetapi kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami adalah nyata. Karena itu berfirmanlah Engkau pada pagi hari ini, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kami yang mengikuti ibadah secara online ya Tuhan. Dan kiranya urapan Roh Kudus nyata atas kami sehingga firman-Mu boleh kami nikmati dan menguatkan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita berkata-kata amin. Shalom. Pagi ini saya ingin mengajak sidang jemaat belajar tentang pemberian yang wajib bagi Allah. Kita membaca dalam kitab Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang ayat-ayat yang kita sudah baca hari ini, yang kita baca tadi, adalah pertanyaan tentang membayar pajak. Dan ini ada kaitannya dengan keuangan, dengan materi, karena memberikan pajak. Apakah boleh memberikan pajak kepada kaisar atau tidak? Saudara-saudara, lalu Yesus meminta kepada mereka untuk menunjukkan 1 dinar. Dan uang itu dilihat lalu ditunjukkan kepada mereka oleh Yesus. "Gambar siapakah ini?" Lalu mereka menjawab, "Gambar kaisar." Lalu Yesus mengatakan, "Berikanlah apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara-saudara, saya tidak akan atau kita tidak akan membicarakan masalah materi atau keuangan, tetapi saya akan mengambil dari satu sisi mengenai pemberian wajib kepada Allah yang nilainya lebih daripada nilai materi atau nilai uang. Nah, itu sebabnya saya ingin menggarisbawahi Yesus mengatakan, "Berilah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara-saudara, mari kita baca dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 yang mengatakan demikian, "Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang." Saudara-saudara, dalam kitab Pengkhotbah itu kalau kita membaca, maka di sana memberikan kesan semua adalah sia-sia. Orang berhasil sia-sia,
Orang mempunyai materi yang banyak sia-sia. Orang menduduki jabatan-jabatan tertentu sia-sia. Di bawah kolong langit ini, pengkhotbah mengatakan semua sia-sia. Tetapi ada rahasianya. Bagaimana supaya tidak sia-sia? Maka kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga apa yang diberkatkan Tuhan kepada kita itu menjadi tidak sia-sia. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kewajiban setiap orang untuk memberi pemberian yang wajib bagi Tuhan adalah memberikan rasa takut kepada Allah dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Dan firman Tuhan berkata itu adalah kewajiban setiap orang yang hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudara, bagaimana cara mempraktekkannya? Menunjukkan rasa takut kepada Tuhan. Menunjukkan, memperhatikan, berpegang teguh kepada perintah-perintah Allah. Saya ingin mengajak kita bersama-sama mencari jawabannya dalam firman Allah. Dalam Alkitab yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya miliki. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama, Rasul Paulus mengatakan di sana, karena itu saudara-saudara, berilah demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat ini bukan berarti kita harus mati lalu menjadi korban persembahan kepada Allah. Tetapi saudara-saudara, ayat ini dapat kita lakukan dalam beberapa hal hidup kita. Saudara-saudara, Mazmur 37 ayat yang pertama, ayat yang kelima, bagian dari yang pertama hari ini adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Hal yang pertama adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya teringat Raja Daud ketika dia dinilai oleh Tuhan berdosa, saudara-saudara, padahal dia menghitung rakyatnya, menghitung pasukannya, tetapi di hadapan Tuhan itu tidak berkenan. Dan di dalam 2 Samuel 24 ayat yang ke-14, maka Daud mengatakan demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Dan, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Daud mengatakan ini ketika dia harus memilih hukuman Tuhan. Satu di antara 3 hukuman. Nah, saudara-saudara, melalui Gad, Nabi Gad, Daud disuruh memilih. 3 tahun ada kelaparan di negerinya, atau 3 bulan Daud harus lari dari lawannya dan dikejar terus. Atau 3 hari penyakit sampar. Itu sebabnya Daud tidak mau memilih. Karena dia tahu dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka Tuhan mendatangkan penyakit sampar, saudara-saudara. Dan 70.000 orang meninggal. Luar biasa. Tetapi prinsip Daud luar biasa juga. Dia mengatakan yang penting aku tidak jatuh ke tangan manusia. Tetapi aku jatuh ke tangan Tuhan. Karena di dalam tangan Tuhan ada besar kasih setia. Hal yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita mempersembahkan hidup kita, saudara-saudara, bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah bersedia hidup kita didamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan penjelasan kepada orang-orang di Korintus, saudara-saudara, supaya mereka mau memberikan diri didamaikan dengan Allah. Perdamaian antara manusia dengan Allah, Allah dan manusia adalah inisiatif dari Allah, tetapi keputusan akhir ada pada diri kita masing-masing. Allah menyediakan perdamaian, tetapi keputusan akhir ada di dalam diri kita.
Nah, karena itu Paulus pernah menjelaskan kepada orang-orang di Korintus bagian yang lain, ketika Paulus mengunjungi beberapa kali kepada orang-orang di Korintus, dia mengatakan, yang aku cari itu bukan hartamu, tetapi yang aku cari adalah kamu sendiri. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-14b. Jadi Paulus mengatakan ketika dia beberapa kali mengunjungi jemaat Korintus, dia mengatakan, yang aku cari itu bukan hartamu, tetapi kamu sendiri. Nah, saudara-saudara, kenapa? Karena nilai di hadapan Tuhan, hidup kita, hidup umatnya, itu sangat-sangat mahal. Itu sebabnya Yesus mau mati. Karena untuk menebus dosa-dosa orang yang mau percaya. Dan dia bangkit naik kembali ke surga. Karena menyediakan tempat bagi orang-orang yang mau percaya, yang merespon panggilannya untuk didamaikan dengan Allah. Saudara-saudara, kenapa perlu didamaikan? Dan kita perlu menyerahkan diri. Karena semua orang, termasuk kita, adalah orang-orang dari keturunan yang sudah jatuh dalam dosa. Dan dosa harus diselesaikan di hadapan Allah. Itu sebabnya Yesus turun ke dalam dunia menyelesaikannya. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup kita dalam hidup sehari-hari. Mencari Tuhan dengan segenap hati sampai menemukan hadirat-Nya sehingga kita mengalami pemulihan keadaan. Yeremia 29 ayat 13 sampai 14 dikatakan, apabila kamu mencari aku, kata Tuhan, dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Mari kita mencari Tuhan dengan rasa lapar, rasa haus akan kebenaran firman Allah. Karena itu orang-orang yang berbahagia. Kata Yesus dalam pengajaran khotbah di bukit tentang ucapan bahagia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang keempat, saudara-saudara, pemberian yang wajib bagi Allah dari hidup kita. Saudara-saudara, mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan hidup kita kepada Allah. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, saudara-saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita tidak lagi menyandarkan hidup kita kepada pengertian kita sendiri, kepada kepandaian kita sendiri, kepada kekuatan kita sendiri. Tetapi saudara-saudara, lebih mempercayai Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amsal pasal 5, 3 ayat yang kelima dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang kelima, saudara-saudara, adalah dengan cara mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat yang kelima sampai ke-6 dikatakan demikian, karena itu matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Ini adalah pilihan yang sulit. Tetapi inilah cara kita mempersembahkan hidup kita menjadi pemberian yang wajib kepada Allah. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, ketika kita sudah melakukan apa yang kita pelajari tadi, inilah kewajiban setiap orang untuk memberikan hidupnya kepada Allah. Karena setiap orang akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah dan bukan orang lain. Dalam Roma 14 ayat 12
Tertulis di sana, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Lalu di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat yang ke-6b, Tuhan berfirman di sana, Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Tuhan mengatakan, kalau orang tuanya berdosa, anaknya jangan dibunuh. Artinya anaknya jangan sampai mati. Kalau anaknya yang berdosa, jangan ayahnya juga mati. Tetapi setiap orang, kata firman Tuhan, itu harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Apa artinya, saudara-saudara? Kita mempertanggungjawabkan sendiri hidup kita di hadapan Tuhan. Bagian yang terakhir, saudara-saudara, ketika kita sudah memberikan pemberian yang wajib kepada Tuhan, apakah Tuhan berpangku tangan, diam, atau Tuhan kemudian mengulurkan tangannya, memberikan sesuatu kepada kita? Mari saya ajak sidang jemaat membaca ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, dan saya akan mengambil dari sisi yang lain. Tindakan Allah kepada kita ketika kita memberikan pemberian yang wajib kepada Dia, maka yang pertama, saudara-saudara, kita diberikan pengalaman rohani khusus dengan Tuhan. Ada pengalaman jasmani, ada pengalaman rohani. Kalau seseorang diberkati dengan uang yang banyak, usahanya berhasil, pekerjaannya berhasil, anak-anaknya berhasil, wah saudara-saudara, itu berkat-berkat jasmani. Itu pengalaman-pengalaman jasmani yang kasat mata. Tetapi pengalaman-pengalaman rohani, itu adalah sesuatu yang nilainya luar biasa. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara pernah mengalami dalam doa, ya, atau dalam perjalanan hidup sehari-hari, hadirat Tuhan turun menjamah Bapak Ibu, maka bisa cerita. Saudara-saudara, itu yang diberikan Tuhan. Itu sebabnya di dalam Yeremia 29 tadi dikatakan, carilah aku dengan segenap hati, maka kamu aku perkenankan untuk menemui aku. Dan aku akan memulihkan kamu. Bagian yang kedua, dari pengalaman dengan Tuhan, melalui hadirat Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pergumulan kita, saudara-saudara, dalam menikmati firman Tuhan, maka itu akan menyebabkan tindakan Tuhan memulihkan keadaan kita. Saudara-saudara, seringkali saya sampaikan dan selalu saya sampaikan, karena hari-hari ini pun seluruh bangsa dan negara kita masih terus menggumuli apa yang disebut dengan COVID-19. Saudara-saudara, dan kita sedang akan menuju kepada pemulihan keadaan baru. New normal, saudara-saudara. Dan kita perlu mempersiapkan diri. Dan Tuhan, ketika banyak orang mencari Dia dengan segenap hati dan merasakan hadirat Tuhan turun dalam hidupnya, saya yakin saudara-saudara, pemulihan keadaan terjadi. Saya mengajak seluruh jemaat, kita berdoa terus. Bukan hanya berdoa untuk diri sendiri. Bukan hanya berdoa untuk keluarga. Bukan hanya berdoa untuk gereja. Tetapi berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita mengasihi bangsa dan negara kita. Supaya Tuhan cepat pulihkan keadaan ini. Seperti sebelum ada COVID-19. Yang ketiga, saudara-saudara, Allah menyediakan kita apa yang kita perlukan. Dan bukan apa yang kita inginkan. Sekali lagi, Allah menyediakan apa yang kita perlukan dan bukan apa yang kita inginkan. Matius 6 ayat 33 dikatakan di sana, Yesus mengajarkan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, sekali lagi, Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, tetapi bukan apa yang kita inginkan. Yang terakhir, saudara-saudara, tindakan Allah ketika kita mampu memberikan pemberian yang wajib kepada Allah.
maka Allah akan menyatakan pemeliharaannya kepada kita. Dalam Yeremia 17, ayat yang ke-17, dikatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Nah, di dalam ayat yang ke-8 dari Yeremia 17, di sana dikatakan, maka orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon ditanam di tepi air. Akarnya terus merambat sehingga dia berdiri kokoh. Daunnya tetap hijau walaupun terik panas matahari menyengatnya. Tidak khawatir di tahun-tahun kering. Saudara-saudara, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dunia ini pernah dilanda kelaparan yang luar biasa. Itu sebabnya Daud tadi juga ditawarkan, apakah kamu mau terjadi kelaparan 3 tahun? Dan kalau Tuhan yang turun tangan, saudara-saudara, tidak ada tangan manusia yang bisa menyetop. Nah, itu sebabnya saudara-saudara tidak khawatir di tahun-tahun yang kering. Dan bagian yang paling akhir adalah tidak berhenti menghasilkan buah. Siapa yang mau hidupnya terus menikmati hasil pekerjaan dan bertahan lama. Bukan seperti yoyo, saudara-saudara. Yoyo itu turun di bawah, begitu disendal dia naik ke atas, tapi turun lagi terus. Ya. Nah, saudara-saudara, atau berkutat seperti gangsingan. Gangsingan itu hanya begitu dilepas dia berputar, ya muter aja di situ. Saudara-saudara. Tetapi kita akan berjalan terus menikmati perjalanan hidup kita, tetapi dengan memberikan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan pun akan bertindak kepada kita, sehingga pemulihan kehidupan kita terjadi. Amin. Biarlah kita makin kuat iman kita kepada Tuhan, dan kita saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Amin. Jadikan aku, Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita ke atas. Rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu. Haleluya. Agar semua suku bangsa datang menyembah. Jadikan aku, haleluya. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Jadikan aku, Tuhan,
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah yang maha ajaib, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ketika-Mu Allah yang Maha Esa dan ajaib dahsyat karya perbuatan tangan-Mu. Terima kasih hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Oh Tuhan, supaya kami memberikan pemberian yang wajib kepadamu, yaitu seluruh kehidupan kami Tuhan. Karena itu adalah persembahan yang luar biasa yang boleh menyenangkan hati-Mu, lebih daripada persembahan materi kami. Terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kami betapa dahsyatnya Allah yang telah menciptakan kami. Terima kasih, haleluya, terima kasih. Karena itu ajari kami terus duduk diam di kaki-Mu, menyerahkan kehidupan kami, memuji Engkau dan menyembah Engkau. Berkatilah Tuhan bangsa dan negara kami Tuhan. Secara khusus yang sampai hari ini terus bergumul. Terus Tuhan menangani merabaknya COVID-19 ya Tuhan. Dan Kau memberkati seluruh tenaga-tenaga medis, seluruh lapisan-lapisan masyarakat, seluruh pemimpin-pemimpin negeri ini yang terus berupaya untuk menghentikan gerak laju daripada virus COVID-19. Dan kami percaya ketika kami bangsa Indonesia ini bersehati mencari Engkau, mencari wajah-Mu, mencari hadirat-Mu, dan Engkau akan memulihkan keadaan kami. Kami percaya itu karena Engkau yang memiliki semuanya dan Engkau bisa menolong dalam kesulitan kami Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang sudah mendahului kami, baik mereka yang terkena oleh COVID-19 Tuhan maupun juga yang masih dalam perawatan. Tuhan memberkati supaya ada pemulihan-pemulihan sehingga saudara-saudara kami yang dalam perawatan khusus Tuhan mengalami pemulihan kesehatan kembali, sehat kembali seperti sedia kala, dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Karena itu kami terus berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maranatha. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Yesus mau datanglah. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Yesus mau datanglah. Angkat kedua tangan saudara, terus berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan itu hidup, yang terus mengendalikan dan memimpin kehidupan kita. Berkatilah kami ya Tuhan, tolonglah dan lindungilah kami. Sinarilah kami dengan wajah-Mu dan berikan kami kasih karunia-Mu. Biarlah Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera-Mu. Karena itulah Engkau menjadi segala sumber berkat kami. Biarlah Engkau memberkati kami, keluarga kami,
memberkati pekerjaan kami, pelayanan kami, masa depan kami, lumbung-lumbung kami, cita-cita kami, dan memberkati masuk keluar kami dari pintu rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih, terima kasih. Biarlah kasih Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput gerejanya dan membawanya ke dalam surga di mana Yesus berada. Haleluya, haleluya, haleluya. Surya bersinar. Surya bersinar, udara cerah, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Terima kasih seribu. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita.